Hari ini juga kita akan menemukan kitab Ayub. Ayub pasal 16. Saya sudah bagikan 2 paragraf. Paragraf yang pertama, dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayub berkata kepada teman-teman, akan mereka menjadi penghibur sialan. Dan berkata, aku pun dapat berbicara seperti kamu, aku menguatkan hatimu dan mengatakan belas kasihan. Paragraf yang kedua, ayat 6 sampai ayat 22. Ayub merasa bahwa Tuhan menjadi musuh, tetapi Ayub tetap berkata, sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan tuaku bersih. Kemudian memohon kepada Tuhan agar menjadi saksinya. Kesimpulan berdasarkan 2 paragraf ini, bagi Ayub, teman-temannya menjadi penghibur sialan. Dia berkata, aku pun dapat berbicara seperti kamu, aku akan menguatkan hatimu dan mengatakan belas kasihan. Kemudian dia berseru kepada Allah. Ayub merasa bahwa Tuhan menjadi musuh bagi dia. Tetapi Ayub tetap berkata, sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Kemudian memohon kepada Tuhan di tempat yang tinggi agar menjadi saksinya. Ajaran tentang Allah dalam teks hari ini. Pertama, Ayub merasa bahwa Tuhan murka kepada Ayub dan menjadi musuh. Namun, Tuhan tidak pernah dan tidak akan memusuhi kita. Hanya kita rasanya begitu. Namun Tuhan tetap mengasihi kita dan belas kasihani. Dan kedua, sekalipun begitu sulit, Tuhan Yesus di atas tempat yang tinggi akan menjadi saksi untuk kita. Tidak ada seorang pun saksi yang lain. Hanya Yesus Kristus pun juga akan menjadi saksi dan akan menjadi pembicara untuk kita. Ajaran bagi kita yang pertama, janganlah menjadi penghibur sialan. Harus menguatkan hati teman dan mengatakan belas kasihan. Ya, teman-teman Ayubnya datangnya untuk menghibur. Namun sekarang Ayubnya katakan merekanya penghibur sialan. Ya, katanya begitu, mereka tidak berfungsinya dengan baiknya. Ya, penghiburnya sekalipun rasanya harus menegur dia, harus sabar dan diam. Dan lebih pentingnya mendengar dan hanya memberikan kata-kata yang belas kasihan saja. Dan kedua, sekalipun mereka sakit dan sulit tentang Allah, hanya dia saja akan menjadi saksi untuk kita. Ya, tidak ada seorang pun saksi untuk kita. Pernah sudah saya katakan, hanya Yesus Kristus akan menjadi saksi untuk kita. Sehingga aplikasinya, pertama, menghibur sesama dengan kata-kata menguatkan hati dan dengan hati kasihani. Kedua, menjadi saksi yang benar bagi teman-teman dengan mewakili Tuhan. Jadi, PR praktik hari ini, menguatkan seorang dengan hati belas kasihan seperti Tuhan. Dan kalau perlu saksi bagi dia, usaha untuk dia aja. Di dunia ini ada banyak penghibur sialan. Dan ada kata-kata saya menjadi saksi, namun itu menjadi musuh juga. Kita orang percaya dan semua hamba Tuhan harus menjadi penghibur yang baik-baik dengan hati belas kasihan. Dan harus menjadi saksi benar. Dan harus menjadi pembicara untuk teman-teman. Tuhan memberkati. Selamat melayani.